itu setiap orang berhak atas jaminan sosial. Itu bunyinya hak loh Bang. Jangan sampai karena persoalan administratif, haknya kemudian terkendala. Hak untuk mengakses jaminan kesehatan menjadi terkendala. Kalau memang nanti teman-teman dari PSI misalnya nih gitu ya, berhasil duduk di parlemen dan membawa wacana tadi gitu ya, usulan tadi, dan RU kesehatan masih berproses, masukkan saja sekalian ke situ. Halo penonton Cokro TV, kita ketemu lagi di acara Seruput Kopi. Kali ini kita akan bicara tentang BPJS Kesehatan. Ini tentu adalah istilah yang sangat familiar dengan telinga Anda. Nah, kenapa diangkat isu BPJS Kesehatan pada hari ini? Karena paling tidak ada dua hal nih. Pertama-tama, kami mendengar bahwa untuk pertama kalinya BPJS Kesehatan kita itu surplus. Ini menjadi mengejutkan karena selama ini kan kita sering yang kita dengar sebaliknya kan, BPJS itu defisit, merugi. Tapi mulai tahun 2022 ini dikatakan bahwa BPJS Kesehatan itu surplus. Kedua, ada sebuah berita menarik. Ada Partai Solidaritas Indonesia, ada anggota dari Partai Solidaritas Indonesia yang beberapa hari yang lalu menyatakan di dalam sebuah diskusi terbuka di media massa bahwa PSI, Partai Solidaritas Indonesia, akan mengusulkan atau akan mengupayakan sebuah skema BPJS gratis. Jadi BPJS tidak perlu lagi dibayar iurannya oleh warga negara Indonesia. Dia katakan bahwa itu bisa gratis. Nah ini kan menarik, seberapa doable ini dilakukan di Indonesia saat ini. Dan mungkinkah kita mengharapkan bahwa di Parlemen 2024 dan seterusnya ini akan diwujudkan dalam sebuah aturan di level undang-undang misalnya. Oke, untuk itu kita sudah mengundang seorang tokoh yang sudah lama malang melintang terlibat dalam isu-isu jaminan sosial, yaitu Bung Indra Budi Sumantoro. Ya, beliau ini adalah saat ini anggota dari DJSN, Dewan Jaminan Sosial Nasional. Ya, kita dengar pendapatnya tentang dua hal ini. Kenapa sekarang surplus? Kedua adalah mungkin nggak sih kita membayangkan adanya BPJS gratis di Indonesia? Kita sapa dia. Halo Bang Ade. Bung Indra ya. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Senang sekali bisa datang ke sini. Ya, sama-sama Bang. Oke. Ini bicara tentang sesuatu yang keahlian Anda sekali nih. Ya. Siap. Pertama-tama adalah surplus. Benar ya? Sekarang ini BPJS Kesehatan itu surplus. Ya, pertama-tama terima kasih Bang Ade. Jadi memang kehadiran saya di sini bukan sebagai anggota DJSN ya, tapi sebagai pemerhati atau pengamat jaminan sosial. Gitu. Ya. Oke, terkait dengan surplus betul yang disampaikan Bang Ade. Jadi surplus ini memang berlaku ya ketika pemerintah menerbitkan Perpres nomor 64 tahun 2020 itu tentang perubahan kedua ya, Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Jadi waktu dulu sebelum berlakunya Perpres tadi itu memang kondisi dana jaminan sosial kesehatan itu defisit. Defisit ya? Itu disebabkan karena iuran yang terkumpul itu kalah besar dibandingkan total pembiayaan yang dibayar. Gitu. Dan ketika dilakukan penyesuaian besaran iuran di dalam Perpres 64 tadi, pelan-pelan kemudian kondisi keuangan dari dana jaminan sosial kesehatan itu dari defisit menuju surplus. Ya, dan ditambah lagi dengan pandemi COVID-19, di mana memang tingkat utilisasi itu rendah. Jadi sempat bahkan surplus ini 50%-an. Jadi rasio klaim itu perbandingan antara jumlah pembiayaan yang dibayar dibagi dengan total iuran yang didapat gitu ya. Total iuran yang terkumpul gitu. Nah, itu waktu pandemi COVID itu bahkan 50-an%. Tapi sekarang sudah 76%. Karena sudah banyak masyarakat yang udah nggak takut lagi ke rumah sakit, ke puskesmas. Jadi tingkat penggunaan utilisasinya sudah mulai meningkat. Gitu Bang. Tapi walaupun utilisasinya semakin meningkat, tetap saja sebetulnya dana yang tersedianya lebih besar dari iuran. Saat ini posisinya rasio klaimnya 76% kalau nggak salah ya terakhir ya. Kalau dia udah lewat 100%, nah itu berarti dia udah defisit lagi tuh. Gitu. Ini apakah ini merupakan indikasi bahwa semakin patuh atau orang memenuhi kewajibannya untuk membayar BPJS?
Ya, kalau dalam konteks semakin patuh memenuhi kewajiban membayar ya, khususnya dari yang pekerja penerima upah nih misalnya ya, memang yang membayarkan dari pemberi kerja pengusaha. Itu kebetulan juga sudah ada Inpres ya, kalau nggak salah Inpres nomor 1 tahun 2022 yang memang di situ tujuannya adalah penegakan kepatuhan pembayaran iuran yang lebih baik gitu. Namun demikian memang dalam prakteknya gitu ya, dalam prakteknya apalagi kita di 2023 ini kan kita juga akan menghadapi ancaman resesi gitu ya. Nah ini yang nantinya tentunya harus diantisipasi kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan yang PHK. Nah ini nanti ada tunggakan iuran dan lain sebagainya. Itu jangan sampai kemudian pekerja-pekerja itu banyak yang tidak bisa mengakses kesehatan gitu ya karena adanya tunggakan-tunggakan. Nah persoalan tunggakan ini memang juga mewarnai dinamika dari pelaksanaan jaminan kesehatan, Bang Ade. Ya karena contohnya ya kayak beberapa waktu lalu pas COVID-19 itu banyak perusahaan yang kolaps kan sebagaimana kita tahu. Nah, begitu kolaps itu banyak perusahaan yang juga nunggak. Nah, akibat dari itu kemudian si karyawan apalagi yang posisinya PHK-nya tuh belum inkrah nih putusannya. Jadi mereka tuh bergantung gitu ya, posisinya gantung. Nah, masuk PBI enggak gitu kan, tapi masih nunggak, akhirnya banyak yang nggak bisa ngakses nih. Gitu. Belum lagi dengan yang masih banyak juga orang yang harusnya masuk PBI belum masuk PBI. Padahal PBI itu apa? Penerima bantuan iuran, Bang. Gitu. Jadi persoalan administratif itu memang mewarnai khususnya kaitannya dengan orang yang kemudian nunggak, terkena denda juga, kemudian nggak bisa bayar. Tapi di sisi lain untuk beralih mereka menjadi penerima bantuan iuran juga prosesnya nggak mudah gitu. Penerima bantuan iuran tuh artinya si orang tersebut mendapat bantuan dari negara untuk membayar iuran BPJS. Betul, tapi itu juga ada proses verifikasi validasi gitu ya. Jadi misalnya yang bersangkutan sudah dianggap tidak miskin lagi misalnya gitu. Nah itu nanti kepesertaan PBI-nya dicabut. Tapi dalam implementasinya banyak yang mereka nggak tahu gitu kalau kemudian status PBI-nya tuh udah dicabut gitu loh. Jadi begitu datang ke Vaskes gitu ternyata dia udah bukan sebagai PBI. Nah ini jadi dinamika ini dari sisi administrasi kepesertaan inilah yang sebenarnya menjadi isu ya terkait dengan contributory system dalam jaminan kesehatan. Kesehatan. Itu cerita yang mudah-mudahan di satu sisi adalah menenteramkan kita tentang surplus itu ya, tapi Anda juga menyebut soal dinamikanya. Nah sekarang isu yang kedua. Anda tentu sudah pernah mendengar ya bahwa PSI itu mengajukan gagasan tentang gratis BPJS. Ya, jadi saya sempat ngelihat kemarin ya video. Di video ya. Betul. Ya. Nah, Anda adalah pengamat, pakarnya di bidang jaminan sosial. Nih buat kami ini pertanyaan besarnya, memang mungkin ya, artinya BPJS itu digratiskan saja. Orang tidak lagi membayar iuran, kan kira-kira logikanya begitu ya? Ya. Selama ini kan saya misalnya membayar iuran, tapi nanti kalau ini digratiskan, itu artinya saya tidak lagi membayar iuran, tapi saya mendapat benefit dari BPJS tetap kan? Begitu saya sakit tetap dibantu pembiayaan oleh. Nah itu di mana ininya? Logikanya ya? Itu bisa dilakukan nggak? Doable nggak itu? Ya, jadi ada beberapa negara ya yang memang mereka sudah menerapkan itu, Bang Ade. Sedikitnya ada 4 lah. 4 ini pertama Inggris, Bang Ade. Inggris itu punya yang namanya NHS ya, National Health Service. Jadi mereka itu juga tax finance. Jadi mereka diambil itu kalau nggak salah 15%. Jadi mereka ada total baik pajak penghasilan maupun PPN. Nah itu mereka ngambil 15% dari situ. Kemudian ada Swedia itu 11%. 11%. Kemudian ada Malaysia nih. Ternyata negara tetangga kita juga udah tax finance. Iya. Jadi nggak usah jauh-jauh, Malaysia juga udah tax finance. Yang terakhir itu Brazil. Nah, jadi WHO sendiri pernah membuat studi ya yang membahas mengenai 4 negara ini gitu ya. Ada pros and cons-nya. Tapi prinsipnya gini, kalau kita mau ke arah sana, kalau menurut saya pribadi, mungkin itu bisa dilakukan. Karena apa? Mungkin karena gini, dengan tentunya dengan catatan ya. Dengan catatan kalau kemudian mau dia terintegrasi di pajak, apakah itu pajak melalui pemerintah pusat, Dirjen Pajak dalam hal ini, atau mau melalui pemerintah daerah, Dispenda misalnya. Nah, itu nanti tentunya harus ada sistem ya didukung dengan infrastruktur pajak yang juga menyeluruh gitu Bang Ade. Menyeluruh. Jadi misalnya kalau kita pernah ke beberapa daerah ya, saya pernah ke Lampung misalnya nih, saya makan di salah satu restoran di sana. Itu dia mesin kasirnya itu ada alat yang memang langsung deducted untuk pajak daerah.
Nah, jadi sekarang ini kan juga Jadi langsung bayar pajak. exactly. Setiap kali ada Ya, langsung transaksi. dialokasikan ke situ untuk Oke. pajak. Nah, kebetulan juga kan sekarang concernnya pemerintah ya, Pak Jokowi itu mendorong pertumbuhan UKM nih, usaha kecil mikro dengan mempermudah setiap orang untuk bisa berwirausaha, ya kan? Nah, melalui misalnya OSS tuh yang digaungkan oleh pemerintah ya. Nah, itu kan arahnya nanti dari informal ke formal. Jadi yang tadinya informal menjadi formal, ada punya badan hukum. Misalnya kalau saya mau bikin dagang kue gitu ya, Iya, iya. saya punya karyawan berapa, nah sekarang tuh mudah gitu loh untuk kemudian buat badan hukum. Berarti kan yang tadinya informal ini jadi formal nih. Begitu jadi formal, kalau kemudian terkait dengan pajak, harusnya itu langsung terkait dengan pajak. Nah, itu sebenarnya yang contoh konkret yang ada di Lampung misalnya gitu ya, waktu saya ke sana tuh, itu mungkin bisa dilakukan gitu ya. Misalnya katakanlah menggunakan tadi, apakah pemerintah yang menyediakan atau bagaimana, itu nanti bisa dari bahkan sekarang kita punya handphone ya, mungkin bisa melalui transaksi yang kemudian langsung istilahnya dideduct ya. Dipotong, alokasi misalnya sekian persen itu untuk membiayai kesehatan. Sebelum lebih jauh. Ya. Jadi kembali nih. Tadinya orang bayar iuran. Ya. Setiap bulan bayar, uang itu menumpuk yang tadi Anda bilang tuh. Ya. Menjadi itu yang akan dipakai untuk membayar pelayanan kesehatan. Ya. Kalau sekarang nih. Nanti nih kata si PSI ini bisa dengan gratis. Anda bilang itu merujuk pada beberapa contoh barangkali ya. Barangkali PSI belajar dari beberapa negara itulah ya, barangkali ya. Barangkali mungkin. Ya. Tapi, nah caranya gimana tadi? Jadi orang nggak bayar iuran, tapi dari mana duitnya? Ya, salah satunya misalnya bisa pakai value added tax, Bang. PPN. Apa itu? PPN. PPN. Ya, pajak pendapatan negara ya, kalau nggak salah ya. Jadi misalnya kalau kita makan di restoran fast food, itu kan kena 10% tuh. Nah, berarti misalnya katakanlah dari PPN itu berapa persen sih kita mesti nambah? Nah, ini memang harus dilakukan analisis ya. Analisis baik itu dari sisi makroekonomi maupun aktuaria. Nanti kira-kira berapa persen sih PPN yang mesti ditambah gitu ya. Untuk kemudian langsung dialokasikan ke kesehatan gratis. Contohnya tadi, ini di sebuah warung, restoran lah ya, fast food ya. Tadinya itu 10%. Ya. Tadinya nih. Ya. Sekarang dalam bayangan si skema BPJS gratis tuh jangan 10% lagi, tapi naik menjadi 11%. 11%. Oh, tambahannya 1% itu saja. Ya, jadi ada analisis yang pernah dilakukan gitu ya. Itu dengan menambah 1% itu bisa menambah kalau nggak salah 90T dalam satu semester kalau nggak salah. 90T dalam satu semester. Iya, hanya dari PPN. Hanya dari PPN. Sepanjang memang penegakan kepatuhan untuk setiap badan usaha gitu Bang ya. Setiap badan usaha ketika transaksi dengan konsumen itu memang harus langsung deducted ke tax itu. Jadi misalnya nggak hanya. Tapi syaratnya harus langsung deducted ya? Iya, deducted. Supaya nggak usah nunggu lagi. Betul. Nah, nanti posisinya BPJS Kesehatan itu bukan lagi sebagai kolektor, tapi dia sebagai administrator. Misalnya dana itu kan di deliver ke seluruh rumah sakit misalnya dan puskesmas ya. Nah, nanti khusus yang misalnya kayak rumah sakit gitu kan mereka sekarang pakai inasi bijis istilahnya. Inasi bijis tuh dia pakai paket. Misalnya kalau orang sakit jantung itu jenis pengobatannya apa dan obatnya apa saja. Nah, nanti total biayanya itu yang kemudian disampaikan ke BPJS untuk menagih lah gitu. Ngeklaim gitu nih. Nah, nanti BPJS Kesehatan itu lebih ke verifikasi. Melakukan verifikasi bener nggak nih? Begitu udah benar, oh ya udah benar berarti. Nah, itu yang dibayar. Jadi dia posisinya kalau nanti tax finance, BPJS Kesehatan bukan lagi sebagai kolektor, tapi sebagai administrator. Jadi lebih fokus ke layanan. Dan itu akan lebih baik gitu. Kepada kami yang nggak begitu paham ya, itu PPN tuh untuk apa aja tuh? Misalnya tadi untuk food, makanan gitu ya. Terus transaksi beli-beli barang gitu? Ya, mungkin itu yang bisa menjelaskan secara lebih detail tentunya teman-teman dari Dijen Pajak Bang ya, atau konsultan pajak. Tapi prinsipnya kayak di beberapa negara tuh udah diterapin ya. Saya kayak di Swedia misalnya. Swedia tuh kalau nggak salah dulu zaman saya masih belajar di sana tuh taxnya tuh tinggi tuh. Setiap kita transaksi apapun tuh taxnya bisa sampai 40% lebih gitu ya. Setiap kali transaksi? Setiap kali transaksi. Dan itu nanti dari 40% itu ada yang dialokasikan. Misalnya tadi 11% tuh. Dialokasikan untuk dia kesehatan gratis. Nah kalau kesehatan gratis itu wacana pemerintah yang sempat mengemuka ya, kelas tunggal. Kan ada tuh ya. Bahwa apa itu? BPJS itu nanti cuma satu kelas. Jadi nggak ada kelas 1, 2, 3 nih Bang.
Nah, kelas tunggal itu memang paling fit, paling cocok kalau kemudian pembiayaannya kita pakai tax finance. Karena kalau yang namanya contributory, ya itu tentunya orang yang membayar iuran akan merasa apa tidak adil ya. Mereka merasa tidak adil kok saya bayar iuran sama orang yang nggak bayar iuran kelasnya sama. Jadi kayak disinsentif buat orang yang udah punya effort tuh bayar iuran. Kalau sekarang ini berapa kelas sih? Sekarang 3 kelas, Bang. 3 kelas. Kelas 1, 2, 3. Tapi kalau kita pakai tax finance, ya udah nggak ada masalah. Yang penting itu kalau kelas itu kan gratis, silahkan pakai aja. Kalau nggak mau ya Anda misalnya saya mau kelas yang lebih baik gitu, ya udah Anda bisa pakai asuransi swasta atau bayar sendiri kan gitu. Oke. Jadi tunggal tuh untuk semua orang. Semua orang sama. Semua orang sama. Sama. Anda mau kaya kayak Anda mau tidak kaya. Betul. Karena duitnya bukan dari Anda sebenarnya, duitnya dari si tax tadi kan? Ya. Dari pajak tadi kan? Si pajak itu dipakai untuk membiayai pengobatan kita. Ya, betul. Ya. Bahwa ada orang yang penyakitnya lebih mahal dibandingkan yang lain, itu nggak ada masalah. Jadi nggak masalah. Oke. Kalau itu kan memang layanan kesehatan ya. Ya. Kalau yang kelas itu kan sebenarnya lebih ke amenities istilahnya. Amenities itu kenyamanan, Bang. Kalau kelas 1, 2, 3 kan kenyamanan. Tapi yang namanya layanan kesehatan, itu pertama harus dia berlaku sama. Nggak membeda-bedakan orang. Kemudian yang kedua, justru prinsip gotong royongnya ada di tax finance tadi. Kalau saya orang kaya, pasti saya akan spending money gitu ya, untuk barang-barang yang lebih bagus gitu kan, untuk layanan services yang lebih bagus, sehingga pasti tax yang akan dibayarkan ke negara itu juga akan lebih besar daripada orang yang misalnya perekonomiannya menengah ke bawah misalnya gitu ya. Justru gotong royongnya. Tapi artinya kan begini, sekarang kalau itu diterapkan, bukan sekarang, kalau itu diterapkan nanti saya orang kaya nih ceritanya, ya. Saya bayar lebih mahal dan saya berharap saya dapat kenyamanan lebih tinggi kan. Kalau sekarang nih, ya. Iya. Karena saya kelas 1. Ya, kelas 1 betul. Saudara saya, teman saya bayar lebih murah ya. Anda pelayanan kesehatannya beda dong sama saya yang kaya kan. Nanti kalau pakai amenities-nya mungkin, Bang, bukan pelayanan kesehatannya. Apanya? Kenyamanannya. Kenyamanannya. Ya taruhlah kenyamanannya. Bahwa di rumah sakit dia bisa dapat yang kelas apalah. VIP atau kelas 1 ya. Sementara ini yang kelas 3-nya kan. Kira-kira gitu ya. Nah, begitu nanti dipakai apa? Istilah tax apa istilahnya? Tax finance. Tax finance. Itu tidak akan terjadi lagi. Iya, kalau tax finance kalau mau menerapkan kelas tunggal, ya memang dia mau nggak mau harus kelas tunggal kan, karena dia gratis. Jadi ya sepanjang ada yang mau pakai BPJS gratis misalnya ya silakan aja, tapi ya kelasnya sama, nggak dibeda-bedain. Kalau Anda misalnya mau, wah saya nggak nyaman nih, ya udah silakan nggak apa-apa. Anda orang nggak usah pakai. Nggak usah pakai kan gitu kan, karena sempat rame kemarin ya, yang orang kaya harusnya nggak pakai BPJS gitu. Tapi jadi sekarang dengan cara ini terus terang ya, jadi orang-orang kaya menjadi agak lebih kecil peluangnya untuk memperoleh kenyamanan lebih baik dari kalangan yang kurang mampu. Ya sebenarnya kalau model tax finance tadi dengan kelas tunggal gitu ya, ya itu public choice, balik lagi Bang. Public choice ini kalau memang dia merasa saya nyaman-nyaman aja lah dengan kelas, katakanlah kelas jaminan sosial namanya ya, kelas jaminan kesehatan. Saya nyaman aja ya, silakan pakai gitu. Cuma kalau orang yang kaya-kaya kan biasanya kan malas tuh pakai yang kelasnya kayak gitu ya, dia pasti akan at the end ada. Jadi akan seperti terpaksa akhirnya kalau dia ingin memperoleh kenyamanan seperti yang dulu dia rasakan ketika masih ada sistem beberapa kelas, itu dia terpaksa milih swasta. Sebenarnya sih bukan terpaksa juga ya, gitu. Karena pasti itu lebih ke effort dia maunya nyaman kan gitu ya. Dia maunya nyaman lah, saya maunya yang nyaman nih gitu. Pasti dia akan lebih cenderung gitu ya, lebih cenderung untuk milih yang menurut dia nyaman, yaitu misalnya kelas VIP misalnya. Gitu. Jadi gotong royongnya malah justru. Tapi nggak bisa di kelas tunggal itu. Kalau saya kasih tambahan uang, saya jadi naik kelas. Itu bisa. Itu namanya koordinasi manfaat, Bang. Dengan si rumah sakit. Iya, itu bisa. Bisa juga modelnya seperti itu bisa. Jadi saya misalnya saya orang mampu gitu ya, orang menengah ke atas. Saya mau pakai layanan kesehatannya aja. Nanti untuk kelas perawatannya karena itu amenities, dia bukan Yankes, saya pengen kelas VIP gitu. Itu bisa aja kalau model seperti itu dilakukan. Gitu. Nah, sekarang bagi kalangan yang kurang mampu, apakah menurut Anda sistem ini akan menguntungkan? Sistem yang tunggal ini ya? Jelas menguntungkan, Bang. Jelas menguntungkan. Karena apa? Karena tidak ada lagi yang namanya iuran ya. Sekarang contohnya sekarang gini.
sekarang ini kan untuk pekerja bukan penerima upah, BPU lah istilahnya, pekerja bukan penerima upah. Itu kan iurannya bukan dalam bentuk persentase upah, tapi iurannya itu dalam bentuk nominal rupiah. Jadi kalau dia kelas 1 tuh 150.000, kelas 2 100.000, dan kelas 3 tuh 42.000. Nah, persoalannya adalah si pekerja bukan penerima upah ini itu harus mendaftarkan dirinya dan keluarganya. Jadi nggak bisa dia daftarin dirinya saja. Nah, kalau kemudian dia pilih kelas 2 aja, dan itu kelas, setahu saya sih kelasnya kayaknya sama tuh. Kalau dia punya anak 2, punya istri, dia berarti kalau kelas 2 dia harus daftar Rp400.000 Setiap bulan. setiap bulan, dan itu kalau untuk orang menengah ke bawah itu bukan angka yang kecil. Gitu kan. Kalau dia even dia yang 42.000 berarti anaknya misalnya 3 gitu ya. Berarti 42.000 dikali 3. Itu kelas 2 padahal. Itu kelas 3 kalau 42.000. Kalau yang 100.000 itu kelas 2. Gitu. Kalau jadi, kelas 3 berapa tadi? Kelas 3 itu 42.000, Bang. 42.000 tetap aja kali satu keluarga, Ya, satu istri, misalnya 3 dia anak. satu istri plus 3 anak gitu ya. Berarti dia bayar 5 tuh. 5 kali 42, 5 200 kali ribuan. Yes. Gitu. Kalau buat orang yang penghasilannya misalnya ya informal sektor itu kan, let's say mereka mungkin penghasilannya di bawah 2 juta gitu ya. Iya. Ya itu agak berat juga tuh. 200 ribuan mereka harus keluar kayak gitu kan. Nah, kalau tax finance nggak ada lagi kayak gitu. Sorry, yang tadi nih, Ya. kita bicara yang skema sekarang ini. Ya. Seseorang tidak, dia harus membayar 1 plus, tadi 5 kali 42.000 adalah 200.000 setiap bulan. Ya, contohnya itu. Kemudian karena dia tidak mampu, ya, dan dia kan tidak dipotong dari gaji ya. Tidak. Tidak, dia pengusaha usaha informal lah Usaha misalnya. Nah, begitu dia nunggak, itu harus ditunggu sampai kalau dia mau pakai jasa jaminan sosial ini, itu semua utangnya harus dia lunasi dulu ya. Iya, betul. Oke. Semua tunggakan iuran plus denda, Bang. Plus denda. Plus denda harus dia lunasi. Bahkan ada kasus jadi misalnya dia tadinya punya usaha gitu ya. Kemudian usahanya bangkrut nih, usaha kecil gitu atau mikro. Bangkrut, kemudian dia nggak bisa bayar iuran nunggak. Dia mau beralih ke PBI. Nah, yang tadi ya, PBI itu yang tadi PBI, bantuan iuran. Nah, begitu dia mau ke BBI, itu utangnya itu harus dilunasi dulu tuh. Tunggakan lah. Kalau dia udah miskin, bagaimana boro-boro dia untuk kehidupan sehari-hari susah? Bagaimana selama belum dibayar tunggakannya? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Ya? Betul. Gitu. Itulah persoalan-persoalan dinamika yang kemudian terjadi di lapangan ya, terkait dengan contributory system ini, Bang. Gitu. Contributory system ya. Itu adalah iuran ya? Iuran. Sistem di mana masyarakat yang mengiur gitu ya. Mengiur langsung ke BPJS. Dari pengetahuannya selama ini ada cukup banyak tidak kalangan menengah ke bawah yang akhirnya tidak bisa memperoleh pelayanan kesehatan akibat tunggakan-tunggakan itu? Ya, jadi data nonaktif sekarang itu 26% untuk yang non PBI kalau nggak salah, Bang. Jadi dari total peserta yang non PBI ini maksudnya yang mereka bayar iuran ya, itu yang nonaktif itu 26%. Nonaktif itu akibat mereka nggak bisa ngelanjutin bayar, gitu. Jadi angkanya udah walaupun masih di bawah 50%, tapi udah agak lumayan tuh, udah 26% tuh, seperempatnya gitu ya. Gitu. Jadi di lapangan sendiri, ya itu saya berapa kali nerima pengaduan kayak gitu, Bang. Yang tadinya mereka tuh mampu, miskin gara-gara COVID-19 gitu ya, situasi kemarin itu. Nah, kemudian mereka mau ke PBI, mereka nunggak, iurannya harus dibayar. Sempat sih memang ada program relaksasi ya, relaksasi, tapi itu hanya berlaku di beberapa bulan aja gitu ya. Nah, ke depannya, ya itu relaksasi itu belum berlaku lagi gitu. Gitu. Nah, ini yang sebenarnya problematika seperti itu yang ke depannya memang kita mesti shifting nih dari kontributori menuju ke tax finance tadi, Bang. Gitu. Ya, saya sebagai orang mungkin awam gitu ya, langsung saya merasa seharusnya memang yang diterapkan lah tax financing ini kan. Itu Anda juga setuju kalau saya katakan bahwa ya memang sebaiknya didukung ide untuk pindah dari kontributori menjadi tax finance. Ya. Jadi memang kita mungkin proses transisi gitu, Bang ya. Dulu zaman sebelum 1 Januari 2014 waktu BPJS Kesehatan belum ada, itu kan memang masyarakat nggak semua masyarakat punya akses kesehatan gitu ya. Nah, kemudian sejak 1 Januari 2014 BPJS Kesehatan berdiri, transformasi dari PT Askes gitu ya menuju BPJS Kesehatan, itu mulai masyarakat bisa mengakses. Tapi memang modelnya kontributori dulu nih. Nggak apa-apa, itu suatu proses perbaikan gitu ya. Pelan-pelan perbaikan, kita kontributori. Nah, di kontributori ini kan kita banyak melihat dinamika gitu ya.
banyak melihat dinamika sehingga kita ibaratnya learning and growth bukan learning and growth, learning by doing gitu ya, learning by doing, dan kita harus continuous improvement tuh. Harus gitu. Kemudian kita melakukan perbaikan terus-menerus. Nah, sekarang positioningnya kita udah tahu nih persoalan mana saja yang membuat jaminan kesehatan ini belum bisa UHC. UHC itu Universal Health Coverage. Nah, salah satu yang mengemuka ya persoalan banyaknya tunggakan itu, Bang. Iya. Tunggakan ini terutama banyaknya justru dari yang pekerja bukan penerima upah, self-employed workers, informal sektor lah. Di mana informal sektor itu justru jumlahnya 60% dari total kerja Indonesia gitu loh. Nah, kalau kedepannya nanti kita udah bisa tax finance, itu automatically semuanya udah tercover, udah universal health coverage. Jadi UHC atau universal health coverage nantinya bukan sebagai isu lagi. Jadi fokusnya bisa ke perbaikan layanan gitu. Jadi kayaknya gagasan PSI ini patut sekali didukung ya. Ya, kalau saya pribadi sih siapapun itu gitu ya. Iya. Bukan bahwa ini hanya PSI, tapi gagasan semacam ini datang dari PSI itu adalah sesuatu yang tadi doable patut didukung. Exactly, betul. Jadi karena mandat pasal 28H ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 itu setiap orang berhak atas jaminan sosial. Itu bunyinya hak loh, Bang. Hak itu kan berarti setiap orang itu punya hak atas jam sos. Jangan sampai karena persoalan administratif haknya kemudian terkendala, hak untuk mengakses jaminan kesehatan menjadi terkendala. Nah, jadi dengan wacana tadi, usulan tadi, ya kan, itu tentunya ke depannya kita harapkan cita-cita daripada pasal 28H ayat 3 tadi, di mana setiap orang berhak atas jaminan sosial itu bisa terwujud. Oke. Gitu. Kita doakan saja nih, amin, Bung Indra, bahwa apa yang sudah diwacanakan ini kemudian mendapat dukungan dari berbagai pihak lain, partai politik lain, dari pemerintah, dari DJSN, dari siapapun. Dan kita kalau ini sampai dimunculkan nanti, kira-kira kita paham loh, sebetulnya ini bukan ide yang utopis, ini bukan yang terlalu muluk, bisa dilakukan, ada negara lain sudah melakukannya, dan di Indonesia menurut Anda yakin bahwa itu sanggup kita lakukan. Kenaikan 1% kalau tidak salah tadi? Iya, jadi itu baru simulasi, Bang ya. Tentunya itu mesti dilakukan analisis lebih lanjut yang mendalam, tapi prinsipnya itu mungkin, dan apalagi sekarang DPR itu baru saja menginisiasi RUU Kesehatan nih, Bang. Omnibus Law Kesehatan. Ya kan? Nah, di RUU Omnibus Law Kesehatan ini itu tadinya ingin mengatur lah semua undang-undang yang terkait dengan kesehatan. Tapi sayangnya tax finance nggak masuk tuh di situ. Padahal sebenarnya itu fundamental yang bisa diatur di level undang-undang. Jadi sudah diupayakan memasukkan itu ke undang-undang kesehatan? Belum. Jadi memang itu RUU yang beredar di kalangan masyarakat ini kan masih belum firm ya. Itu beredar luas tuh RUU-nya, bisa kita dapatkan itu ya di beberapa sumber. Cuma memang kalau kita baca RUU yang beredar tadi gitu ya, itu memang belum sampai ke sana. Jadi perubahannya masih perubahan yang sifatnya belum fundamental gitu. Perubahan yang sifatnya masih sekedar parsial gitu ya. Kalau memang nanti teman-teman dari PSI misalnya nih gitu ya, berhasil duduk di parlemen dan membawa wacana tadi gitu ya, usulan tadi, dan RUU kesehatan masih berproses, masukkan saja sekalian ke situ. Sehingga itu nanti bisa benar-benar terwujud gitu. Ya, kita doakan agar ini bisa diwujudkan. Terima kasih Bung Indra. Sama-sama. Kita nanti kapan-kapan ngobrol lagi, terutama kalau ini ternyata bisa sudah ada pihak-pihak yang mengembangkannya. Terima kasih. Sama-sama, Bang. Terima kasih penonton Cokro TV. Kita doakan saja nih, mudah-mudahan apa yang tadi diharapkan bisa diwujudkan agar itu yang namanya universal health coverage. Ya, pelayanan kesehatan universal benar-benar bisa diterapkan di Indonesia. Sampai ketemu. Yuk kita minum dulu. Yuk. Thank you. Kasih. Sama-sama, Bang. Ya, sama-sama.